Baru-baru ini, daerah Bali sering diguyur hujan. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banyaknya terbentuk genangan air, terutama di daerah pemukiman dan juga daerah jalan utama. Nah, genangan air ini dapat menyebabkan infeksi penyakit menular, salah satunya adalah leptospirosis. Leptospirosis ini merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh genangan air yang tercemar dengan urin tikus. Nah, kami dari kelompok B1 membuat video ini untuk mengedukasi teman-teman semua bagaimana bahaya leptospirosis dan juga cara pencegahannya. Apa sih itu leptospirosis? Itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Itu bisa lewat urin tikus atau hewan lain, melalui genangan air, bunga kecil, dan juga lingkungan yang kotor. Penyakit ini dapat menular melalui urin hewan yang terinfeksi seperti tikus, anjing, babi, dan juga sapi. Hewan-hewan ini disebut dengan hewan reservoir ataupun hewan pembawa bakteri penyebab leptospirosis, baik yang menunjukkan gejala ataupun tidak. Manusia dapat tertular melalui kontak dengan hewan tanpa menggunakan alat pelindung dengan urin yang terinfeksi, dan juga dapat tertular melalui kulit yang lecet, mata, dan juga hidung. Jadi, adapun sumber infeksi utama dari leptospirosis yaitu berasal dari urin hewan, salah satunya yaitu tikus yang terinfeksi oleh bakteri Leptospira. Nah, contohnya adalah perubahan iklim seperti banjir akan mengakibatkan penyebaran leptospirosis. Hal ini diakibatkan karena urin hewan yang terinfeksi Leptospira akan terbawa oleh genangan air sehingga mencemari lingkungan bunga. Adapun faktor penularan dari leptospirosis, yang pertama itu tinggal dan beraktivitas di wilayah banjir, yang kedua beraktivitas di area sungai, yang ketiga beraktivitas di wilayah-wilayah yang terdapat banyak tikus seperti misalnya pasar, selokan ataupun gorong-gorong, dan yang ketiga itu risiko pekerja seperti petani, lalu pekebun, dan juga petugas dari kebersihan. Masa inkubasi leptospirosis adalah waktu dari paparan hingga munculnya gejala, biasanya 5-10 hari, bahkan hingga 2-30 hari. Pada fase ini belum muncul gejala, namun bakteri sudah berkembang di dalam tubuh. Maka dari itu, ketika kalian terkena paparan genangan air atau lingkungan tercemar lain, segera pantau hingga 1-2 minggu. Baik, kita selanjutnya akan membahas terkait gejala dari leptospirosis ini. Untuk gejalanya ada 2 tahap, ada gejala ringan dan gejala berat. Yang akan saya bahas yaitu gejala ringan, yaitu ada demam ringan, sakit kepala, mual muntah, nyeri otot terutama di bagian betis dan punggung bawah, menggigil, mata merah, dan penurunan nafsu makan. Adapun gejala berat dari leptospirosis ini, yang pertama, kulit dan mata akan terlihat berwarna kuning karena adanya gangguan hati. Yang kedua, adanya gangguan pendarahan seperti mimisan, batuk berdarah, dan kemerahan pada kulit. Yang ketiga, terjadinya sesak nafas karena adanya pendarahan di paru-paru. Dan yang keempat, adanya gangguan kesadaran seperti linglung karena penyakit ini dapat menyebabkan peradangan pada selaput otak. Apabila terdapat gejala tersebut, maka penanganan yang dapat dilakukan adalah Dibawa segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Maka di sana akan diberikan antibiotik, kemudian dikasih infus, dan juga akan dilakukan pemeriksaan urin. karena leptospirosis tidak dapat disembuhkan sendiri, maka harus ke pusat kesehatan terdekat. Pencegahan leptospirosis dapat dilakukan dengan mengendalikan populasi tikus, menghindari genangan air dan banjir, menjaga sanitasi, melakukan vaksinasi pada hewan di daerah endemis, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, setelah teman-teman melihat apa saja pengertian dari leptospirosis, bahaya serta cara pencegahannya, mari kita dengar pendapat masyarakat Bali yang kemarin terkena banjir. Apakah mereka sudah mengetahui bahaya dan pencegahan dari leptospirosis? Di dekat rumah aku tuh banjir. Oh gitu. Jadi kamu pernah kepikiran nggak selama banjir itu bakal banyak banget penyakit-penyakit menular yang menyerang kita? Kepikiran mungkin seperti penyakit kulit yang dari hewan terus menular ke manusia. Oke, jadi menurut kamu apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar menjauhi penyakit-penyakit seperti itu? Mungkin lebih menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, mencuci kaki setelah dari luar. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Gimana sih kondisi di sekitaran rumahmu waktu itu? Lumayan parah sih genangannya. Oke, jadi selama banjir itu kamu kepikiran nggak ada beberapa penyakit-penyakit yang akan menyerang masyarakat? Nggak kepikiran sampai sejauh itu. Oke, kalau gitu mungkin ada saran buat teman-teman gimana sih caranya menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit-penyakit menular selama wabah kemarin? Mungkin bisa cuci tangan dan cuci kaki dengan sabun. Dari wawancara singkat tadi, kita mengetahui bahwa meskipun masyarakat terdampak langsung dengan banjir tersebut, akan tetapi masyarakat itu masih belum menyadari bahaya dari penyakit akibat dari banjir itu. Salah satunya yaitu leptospirosis. Oleh karena itu, video edukasi ini akan membantu masyarakat agar lebih waspada dan juga dapat melindungi diri setelah banjir. Mari kita tetap waspada, tetap sehat, lawan leptospirosis.